Kabar ini, kabar terkabar. Pikir-pikir kan, daripada jauh-jauh ke Solo nyari makam orang tuanya Pak Jokowi, mending ke makam nenek moyang mereka kan lebih bagus kali. Betul. Yang lebih bagus lagi mendingan mereka dimakamin, Bang. Yang lebih bagus lagi mendingan mereka dimakamin, Bang. Itu bagus banget, Bang. Sudah top itu. Daripada ini kunjungi makam-makam nggak selesai-selesai, mendingan mereka dimakamin, Bang. Adik kembali. Seandainya apa yang dikatakan Benny kemudian dengan menunjukkan ijazahnya, apakah kasus ini juga akan selesai sebetulnya? Saya tidak terlampau yakin sekalipun ijazahnya ditunjukkan yang asli, karena ini sudah terlanjur menjadi problematik dan kontroversial. Oleh karena itu, yang bisa menyelesaikan semua ini adalah persoalan hukum. Bisa di Kapolda ataupun pengadilan yang saat ini sedang digugat. Karena hanya dengan cara itu semua persoalan ini selesai. Karena kalau bicara tentang klaim, kalau bicara tentang narasi, saya kira dua belah pihak akan terus membangun narasi-narasi yang paling kuat. Semua fotokopi legalisir yang dimunculkan di media sosial kan klaimnya paling benar, paling soheh, saling tunjuk satu sama yang lain, dan siapa yang paling salah. Argumentasi politik semacam ini, Bang, menurut saya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sampai kiamat pun tidak akan dirawat terus ya? Akan dirawat terus. Tapi yang bisa memutus ini semua adalah persoalan hukum. Nanti hukum akan memutuskan siapa yang sebenarnya disebut asli, siapa yang disebut menfitnah, termasuk juga dianggap tidak. Sampai tahun 2029 nggak akan selesai ya? Tidak akan selesai. Jadi menurut Anda yang diuntungkan siapa sih sebenarnya? Kalau mau jujur, yang diuntungkan itu Pak Jokowi sama Gibran. 10 bulan ini nggak ada tema lain selain Jokowi dengan Gibran, Pak. Teman-teman mari kita cek, tanya ke Pak Prabowo diuntungkan nggak? Per hari ini yang saya khawatirkan, program-program populis rakyat yang dibuat oleh pemerintah itu tidak mendapatkan exposure yang cukup luar biasa, Bang. Kan MBG itu adalah program yang sangat strategis loh. Ribuan dan bahkan jutaan target adik-adik kita mendapatkan makanan yang bergizi. Soal koperasi Desa Merah Putih ingin membangun ekosistem ekonomi di desa, nggak diomongkan, Bang, ini barang. Umam tadi sudah ngomong, ayolah bicara tentang hal-hal yang sifatnya produktif, soal infrastruktur, soal bagaimana interkoneksi antara satu wilayah dengan yang lain. Jadi Prabowo dirugikan? Kalau mau kita mau jujur, pembicaraan terkait dengan program strategis per hari ini itu menenggelamkan program-program strategis pemerintah. Dulu kita sering mendengarkan bagaimana pidato politik presiden di luar negeri, bagaimana wajah Indonesia semakin tampil di forum-forum internasional, tapi daya tahan beritanya paling lama seminggu, Bang. Back to hitoh, ijazah lagi, Jokowi lagi, Gibran lagi, Solo lagi. Dulu, Bang Budiman, dulu saya sempat ngomong kayak gini, waktu awal-awal kasus ijazah ini dipersoalkan. Saya ngomong, nggak produktif soal ini, nggak bagus ngomong soal isu ijazah yang menurut saya tidak memiliki impact apapun ke belakang, tidak akan mengeliminir apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi pasti tuduhannya, ini pasti termol jilid baru. Itulah yang saya sebut, sangat mensimplifikasi dan tuduhan-tuduhannya. Nah, ketika Bung Umam misalnya, ayo long, seperti Arsul Sani, pasti akan disebut, ini bagian dari kelompok yang ingin supaya Pak Jokowi menunjukkan aslinya. Bung Uki ketika bilang, semua orang punya hak untuk ngekip bahwa ijazahnya itu hanya boleh disampaikan di ruang-ruang yang sifatnya terbatas oleh pengadilan, oleh hukum, dan seterusnya. Itu pasti dianggap sebagai termol jilid pertama. Kan itu yang kemudian kita. Apakah ada aktor besar di balik polemik tuduhan ijazah Jokowi? Secara pola, isu ijazah Jokowi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Tidak pernah punya bukti kuat, tapi terus di blow up pada momen tertentu. Adanya aktor besar atau orkestrasi itu bukan hal yang mustahil. Bahkan beberapa tandanya cukup jelas. Berikut ini adalah indikasi bahwa isu ini tidak berjalan secara organik. Serangan ke tokoh dengan pengaruh besar biasanya tidak spontan. Jokowi masih disukai publik, punya jaringan politik yang luas, hingga memiliki banyak pendukung. Jadi, nggak heran kalau Jokowi selalu menjadi target operasi politik. Masalahnya bukan sekedar ijazah, tapi serangan ini untuk melemahkan legitimasi politik Jokowi. Pola framingnya selalu sama, membenturkan legitimasi Jokowi. Narasi utama yang dibangun selalu berputar dalam 3 hal. Jokowi tidak sah, Jokowi itu tidak legitimate, dan Jokowi curang. Pola ini identik dengan delegitimasi presiden di banyak negara. Pola seperti ini bukan aksi individu, melainkan kampanye jangka panjang dari sekelompok orang. Narasi selalu didorong oleh jaringan atau kelompok yang sama. Polanya mirip, segmentasi audiensnya
serupa, anti-establishment atau oposisi ekstrim, dan komunikasinya sama. Ini adalah tanda klasik dari jaringan orkestrasi, bukan gerakan publik yang organik dan spontan. Tidak ada bukti baru, tapi selalu didorong seolah-olah ada temuan baru. Narasi seperti ada ahli yang menemukan atau ada saksi baru, padahal setelah ditelusuri tidak ada bukti yang konkret, cuma opini atau potongan informasi yang dipelintir. Tapi narasinya tetap digenjot. Ini indikasi agenda, bukan pencarian kebenaran. Isu lama yang dihidupkan kembali berulang kali, terindikasi bukan gerakan organik. Isu organik biasanya hanya muncul sekali, pecah lalu menghilang. Tapi isu ijazah Jokowi muncul di 2014, hidup lagi di 2019, muncul lagi di 2022, meletup lagi di 2024 dan 2025. Isu lama yang diputar ulang biasanya menandakan ada kepentingan politik yang berulang dalam jangka panjang. Kelompok ini selalu tidak puas, walaupun ada bukti yang sudah jelas. Ketika pihak berwenang atau lembaga sudah memberikan bukti yang jelas, mereka masih tetap tidak percaya. Kelompok ini masih terus saja mencari celah baru. Maka isu ini bukan soal mencari kebenaran, tapi soal mencari alasan untuk menyerang Jokowi. Apakah ada aktor besar? Kita nggak bisa pastikan ada atau nggak adanya. Tapi kalau dari indikasi pola, ritme, dan berbagai cara serangannya, sangat mungkin ada operasi opini yang sistematis, terukur, dan memiliki tujuan politik jangka panjang. Pada akhirnya, polemik ijazah ini bukan lagi soal dokumen kuliah puluhan tahun silam. Ini soal bagaimana sebuah isu murahan dipaksa terus hidup demi memukul pengaruh seorang tokoh yang masih berdiri terlalu kuat walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Iya kan itu persoalannya. Jadi memang unsur-unsur tidak mungkin sekelas Polda Metro Jaya itu mau melakukan SP3 dari 700 karena Kak, bukti yang 160, 28 ayat 2 serta 45A saja itu udah firm, Bos. Katakanlah Pak Jokowi nggak firm gitu. Tapi yang lebih firm sebenarnya Pak Jokowi 35 itu firm itu, Bos. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang ada perubahan wujud di situ. Artinya gini, sederhananya saya kasih sederhananya gitu. Dia tidak perlu mengedit. Dia hanya mengatakan bahwa ini bukanlah foto Pak Jokowi. Ini adalah foto Dumatno. Itu udah kena. Itu sudah manipulasi data toh. Dari mana dia mendasari bahwa itu foto Dumatno? Dasarnya gitu. Ketika itu dikejar, Anda mengatakan bahwa ini Dumatno. Nah, dari mana dasarnya itu? Itu aja. Itu sudah manipulasi data kan? Yang sesungguhnya menjadi orang lain. Kan itu masalahnya. Jadi sederhana kok pembuktian itu sebenarnya. Nah kita lihat aja kalau dia bisa ngelak dari situ. Gitu. Itu tidak akan bisa. Dumatno dari mana? Oh menurut gue sih Bang, kayaknya dari kasus ini emang udah susah ngelak sih. Iya, pasti susah ngelak. Susah. Dan gue yakin nih kalau misalkan memang betul ada di balik tabir itu ada aktor besar yang dikatakan oleh Pak Jokowi ya. Pasti. Setelah ini mereka sudah melihat secara strategis ini udah gagal. Ya alhasil mereka mainin kartu lagi yang baru gitu. Nggak berhenti sampai di sini. Nggak berhenti sampai sini. Sampai 2029. Sampai 2029 kita akan terus bertemu dan membahas kasus-kasus baru yang akan Jangan-jangan kayak ngerebus kodok nih, rebus pelan-pelan, atau keluar satu-satu gitu kan? Enggak, Mas Andi. Bentar lagi yang lain-lain gitu kan. Jadi masih banyak. Masih banyak lah stoknya. banyak ini. Tapi ada yang menarik. Kalau untuk terkait mau digoreng, mereka mau goreng itu sampai 2009 itu jasa Pak Mas Gibran. Sasaran berikutnya. Masih panjang tuh ya. Ya karena Mas Gibran itu faktanya memang belum ada pidana di situ. Iya. Kenapa belum ada pidana? Memang nggak sekolah SMA dong dalam negeri. Kan dia selalu ngomong nggak ada ijazah SMA-nya, ya bener. Nggak ada ijazah. Faktanya memang nggak ada. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Memang kan beliau kuliahnya Kuliah di luar negeri, nggak ada SMA. Nggak ada SMA, nggak ada salah. Makanya ada penyetaraan. Tapi dia goreng kan, Bisa digoreng. Celahnya tuh besar. Dia goreng habis. Mana ada Singapura sekolah menengah atas Orchard? Nggak ada. Masuk semua tuh dari jebret. Iya. Setahun lagi kita pusing. Jadi permainan diksi. Kalau misalkan ijazah Gibran ini gagal, ijazah Kaisang. Semuanya. Iya. Semuanya. Jadi ini maraton nih Bang ya, masih panjang. Keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo memang lagi satu keluarga ini
cari celah semuanya. Aduh, sebenci itu ya dengan Pak Jokowi ya. Aduh, capek juga. Saya copy paste pernyataan seorang Rismond Senipa. Kalau gue benci, kenapa rupanya? Gitu ya. Itu di salah satu stasiun TV besar. Kenapa rupanya? Orang Medan itu, bahasa orang Medan. Kalau saya benci, kenapa rupanya? Itu secara tidak langsung mengakui berarti. Mengakui bahwa dia ya udah no reason, Faktanya. tapi dia hate aja gitu. Iya. Nah, tapi Karena orang yang berani begitu, tanda kutip loh, nggak mungkin dia berani, bos, kalau nggak ada belakangnya. tapi bukannya kalau kayak gitu itu adalah apa, menebarkan kebencian? Nantangin ya. Iya, Nantangin. menebarkan kebencian gitu. Ya udah ada. Udah ada. Pasalnya udah ada. 28 ayat 2. Pasalnya udah ada. Oh itu Itu yang kami laporkan. Iya. Udah. Itu udah lapornya.